Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskianti, NPM 1940402086. Saya mahasiswa Universitas Bandung Tarakan, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada materi pengertian dan sejarah radikalisme. Yang kedua itu ada pandangan Islam tentang radikalisme. Yang ketiga itu ada upaya Islam dalam mencegah radikalisme. Materi pengertian dan sejarah radikalisme. Pengertian radikalisme menurut bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis. Namun dalam arti lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda aliran untuk mengaktualisasikan aliran keagamaan yang dianut dan dipercayai untuk diterima secara paksa. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Sejarah radikalisme. Menurut Encyclopedia Britannica, kata radikal dalam konteks politik pertama kali digunakan oleh Charles James Fox sekitar tahun 1797. Ia mendeklarasikan reformasi radikal, sistem pemilihan, sehingga istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi pergerakan yang mendukung reformasi parlemen. Radikalisme sudah mulai ada sejak diutusnya Rasul pertama, Nuh alaihissalam, di mana kaum beliau tidak segan-segan mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihissalam untuk mempertahankan keyakinan yang mereka anut. Kemudian berlanjut sesuai dengan perjalanan kekuatan politik yang radikal di bawah pimpinan Fir'aun. Bahkan Fir'aun dan kaumnya menuduh Nabi Musa alaihissalam sebagai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, yang berarti, apakah engkau ingin membiarkan Musa berbuat kerusakan di muka bumi ini? Dan ia meninggalkan kamu dan sesembahanmu. Fir'aun menjawab, kita akan bunuh anak-anak mereka yang laki-laki dan membiarkan anak-anak perempuan mereka. Dan sesungguhnya kita orang-orang yang berkuasa di atas mereka. Quran Surat Al-Araf ayat 128. Pandangan Islam tentang radikalisme. Saya ambil tentang terorisme. Kedamaian dan persatuan antara umat manusia adalah hal yang pasti diinginkan oleh setiap orang di dunia ini. Akan tetapi, masalah tersebut terkadang menjadi rancu ketika muncul terorisme di muka bumi. Apalagi terorisme ini muncul akibat aliran atau pandangan agama yang ekstremis dan mengusung paham radikalisme. Nah, pandangan Islam terhadap terorisme tentu saja menyalahkan dan bukan bersumber dari ajaran Islam, karena terorisme justru adalah musuh Islam. Dan Islam tidak mengajarkan terorisme. Islam bukan teroris, melainkan misi perdamaian. Islam larangan untuk membunuh yang tidak bersalah, bukan orang muslim yang melakukan terorisme, dan menyerahkan pada keyakinan masing-masing. Upaya Islam dalam mencegah radikalisme. Islam sebagai agama damai dan cinta kasih yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW jauh sebelum fenomena sosial ini mencekrak masyarakat, telah memberikan bimbingan kepada pengikut-pengikutnya agar mendidik anak-anaknya dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan menghindari dari pengaruh negatif sehingga nantinya menjadi anak yang soleh. Upaya Islam dalam mencegah radikalisme. Tindakan kekerasan atau radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan atau pergantian terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Ada anggapan di kalangan masyarakat awam bahwa radikalisme dilakukan oleh satu agama tertentu saja, dan anggapan tersebut tidak salah karena kenyataan demikian. Untuk itu perlu adanya antisipasi terhadap kemungkinan adanya perekrutan menjadi anggota ISIS yang dimiliki paham radikal yang selalu melancarkan serangan dan merusak nilai-nilai agama. Aksi kekerasan yang terjadi selama ini mayoritas yang dilakukan oleh kelompok orang yang mengatasnamakan agama dengan menyalahartikan sejumlah pengertian kebaikan untuk dijadikan dalil untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama jihad.
Sikap NU dan Muhammadiyah dalam upaya mencegah radikalisme. ISIS bagi pemuda Muhammadiyah adalah ancaman yang struktur dan masif. Dalam hal ini juga, pemuda Muhammadiyah NTB mendesak semua organisasi Islam untuk mencegah ISIS, karena ini adalah ancaman untuk kita. Untuk itu, mari kita mempertahankan diri dengan cara mencoba kembali ke suatu pemikiran tentang hubul watun minal iman, mencintai negara sebagian daripada iman. Pemuda-pemudi NU dan Muhammadiyah Indonesia secara tegas menolak segala bentuk kekerasan mengatasnamakan agama seperti yang dilakukan ISIS, karena Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menebar kehancuran. Organisasi NU dan Muhammadiyah di Indonesia meminta kadernya untuk membentengi diri dan keluarga serta mengingatkan sesama masyarakat untuk tidak terpengaruh atas kesesatan ISIS karena tindakan kelompok tersebut yang sangat jauh dari akidah. Selain itu, seluruh kader NU dan Muhammadiyah agar menyatukan langkah melawan paham menyimpang tersebut. Hal tersebut sangat perlu dilakukan untuk menyikapi fenomena ISIS yang sudah beredar di beberapa wilayah di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.